gitu. Lo bakal kuat nanti, jadi lo menjadi pribadi yang lebih baik. Sit kayak Maria Teguh ya, salam support buat orang-orang. Asik-asik. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pangling ya. Iya nih, gua coba vlog malam. Kebetulan lagi ada kerjaan nih sampai malam, jadi bisa nyempetin vlog malam perdana pada kesempatan kali ini nih. Masya Allah. Jangan lupa sebelum lanjut di subscribe dulu ya, terus klik like, terus nanti mungkin silahkan tulis komentar di kolom komentar ya guys. Insya Allah. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua di @babehejung. Posisi gua sekarang berada di Jalan Antasari, habis dari Blok M Square. Masya Allah, Blok M Square. Kita coba lihat suasana malam di Blok M Square. Di Blok M Square, bukan, di Antasari menuju pulang, tapi mungkin nggak sampai pulang ya videonya supaya nggak kepanjangan ya. Jam sekarang sekitar jam 8:44 guys. Diambil pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Gimana teman-teman? Oke nggak nih kita nge-vlog di malam hari nih? Asik ya. Daripada gue ngantuk, rawan ngantuk guys. Jadi daripada gue ngantuk nih, gue ngomong dah ya. Ngobrol sama kalian. Barangkali ada topik pembicaraan ya, kita sharing-sharing aja di sini gitu, ya kan? Traffic di malam hari lumayan ramai guys di sini guys ya, karena memang banyak yang mungkin dari pulang kerja sekitaran Sudirman, mungkin ada yang lewat sini juga, yang mau ke Fatmawati, yang mau ke Tangerang ya, atau ke Joglo mungkin ya, mungkin lewat sini gitu mungkin ya, atau gue salah mungkin. Sotoy banget ya, padahal kalau ke arah sana juga ada jalan tol kan, Andara kan. Andara yang mau ke Jagorawi atau ke Bojong ya, atau ke Sawangan, lewat sini juga. Nah, gua tadi habis ada kerjaan ya di Blok M. Nah, memang setiap hari Rabu gua ada kerjaan di Blok M sampai malam. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Apapun itu pekerjaannya kita syukurin guys. Banyak orang yang mencari pekerjaan susah gitu. Nah, kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Jangan kufur nikmat, kita jalani dengan ikhlas, sehingga apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berkah ya, dan apa yang dihasilkan pun berkah juga gitu. Masya Allah ya. Wah, udah mulai agak padat nih guys nih, di malam hari ini. Gue sebenarnya pengen nyobain motor ini guys. Motor apa sih namanya tuh, motor Versys. Ada nggak teman-teman yang mau minjemin gue Versys, Kawasaki Versys tuh gitu, atau mungkin yang versi Hondanya kalau nggak salah ada kan. Gue pengen nyobain sebenarnya gitu kan, kalau misalnya ini test ride gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang punya, Jung nih gue punya, coba
lo pakai buat vlog gitu. Boleh banget tuh kalau teman-teman punya kendaraan motor nih ya, apapun itu yang menarik itu bisa tawarin ke gua aja gitu kan, buat konten ya, buat manasin motor kalian gitu kan, muter-muter komplek apalah gitu kan, boleh tulis aja di kolom komentar, atau mau DM di Instagram pun boleh. Kan kelihatan nih di atas nih, di pojok atas kanan ada akun Instagram gua @babehejung. Nah, tuh. Emang gua banyak di Instagram tuh udah jarang ya untuk posting muka ya, paling ya bagian belakang aja gitu kan, sama masjid mungkin ya, atau suasana gitu, atau kopi gitu. Tapi kalau yang penasaran muka gua asik. Gede banget ya. Yang penasaran muka gua, yang penasaran silakan gitu. Nanti gua kirim via WhatsApp ya, tapi ini aja one looking ya, untuk menghindari ain gitu. Kan ada penyakit ain guys, penyakit hasad melalui mata, jadi kurangin deh, atau bisa hilangkanlah foto-foto yang terlihat wajahnya gitu. Kalau mau foto untuk kebutuhan khusus apa-apa, misal berangkat umroh ya, kalau berangkat umroh kan butuh wajah kan, foto kelihatan wajah ya, ya boleh tuh, tapi jangan diedit pakai foto editor gitu biar cakep, gak usah gitu, kirim aja foto apa adanya ya kan, gitu. Natural itu bagus, jadi apa yang natural itu bagus guys. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus diperbaiki boleh gitu, kalau memang urgent gitu kan boleh aja. Tapi kalau misalnya memang nggak perlu diperbaikin dan sifatnya emang sudah ciptaan yang maha kuasa, jadi nggak perlu tuh di edit buat apa gitu kan, buat apa gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal nih, kondisi cuacanya bagus, nggak hujan. Gue bukannya nggak suka hujan ya, tapi kan alangkah baiknya ketika hujan itu dalam kondisi kitanya udah di rumah gitu kan. Tinggal adem. Nah, perihal hujan juga salah satu kondisi di mana yang maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh mengabulkan doa-doa kita guys, dijabah dengan hati yang tulus. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap dengan sangat bahwa doa kita ini apapun itu benar-benar dari hati kita gitu. Jadi nanti Allah ijabah di waktu mustajab itu, di pas hujan gitu. Banyak kok waktu-waktu mustajab untuk dikabulkannya doa tuh banyak. Misal itu tadi gue bilang, gue bukannya ustadz ya, tapi gue menyampaikan ini dari apa yang gue pelajarin ya. Misal hujan gitu, doa hadap kiblat, kalau bisa berwudu dulu, bersuci, terus di antara azan dan iqomah tuh waktu mustajab juga. Terus apa lagi, sholat duha, tahajud, qiyamul lail. Nah tuh itu saat kita memang merasa dizolimi orang. Nah pas kita dizolimi itu jangan kita malah marah-marah, jangan. Itu waktu kesempatan kita buat berdoa. Nah doanya itu bukan doain jahat buat orang yang menzolimi kita, bukan. Justru itu waktu yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah untuk apa yang kita inginkan di luar konteks zolimnya itu gitu. Kepikiran nggak kayak gitu? Kadang kita kalau ngerasa terzolimi malah kita marah-marah, kesel sama orang lain, terus malah ngebalas zolim. Jangan guys, itu momen penting, itu langka. Ketika kita dizolimi sebenarnya Allah itu lagi baik tahu sama kita, bener ya? Karena itu ibaratnya kan
apa ya, sesuatu kondisi di mana yang tidak kita inginkan, tapi Allah mempermudah doa kita dan dikabulkan gitu loh. Itu sesuatu hal yang memang jarang kita rasakan gitu kan. Nah kalau sholat kita gue bukan underestimate atau menjelekkan ibadah yang lain ya gitu. Ibadah yang lain juga masya Allah, kayak tahajud. Kalau kita tahajud itu berarti kita itu lagi dipanggil sama Allah, lagi dicolek sama Allah. Lu waktunya minta sama gua gitu. Kadang kalau kita bangun pagi, bangun malam-malam nih jam 2, jam 3 gara-gara mules, itu sebenarnya ada indikasi kita tuh dibangunin sama Allah, guys. Itu bener itu. Nah, ketika kita bangun dan sudah terbiasa bangun malam untuk tahajud, nah nanti ibadah itu akan menjadi melekat di dalam tubuh kita, akan dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan gitu. Lu tinggal minta apa aja sama Allah, insya Allah Allah kabulkan dengan proses yang memang sudah Allah tentukan, guys. Entah itu cepat ataupun lambat, tinggal kitanya aja yang sabar gitu. Sabar. Kadang kitanya nggak sabar nih sebagai manusia nih dengan apa yang kita harapkan. Ya jujur li, kadang gue juga sama. Gue kadang nggak sabar, pengen ini pengen itu, nggak sabar gitu. Cara gegabah, akhirnya nggak maksimal, jadinya malah ada indikasi nggak dikabulkan atau gagal planning gitu. Jadi sebagai manusia kita boleh berikhtiar, tapi jangan lupa kita berdoa sama Allah, biar diiringi doa, biar Allah yang memandu kita ke arah apa yang kita harapkan, guys gitu. Allah tahu apa yang kita inginkan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, tinggal kitanya aja gitu. Percaya nggak sama Allah, yakin nggak sama Allah. Janji Allah itu yakin insya Allah bakal ada gitu kan buat kita gitu, asal kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, guys. Malam ini lagi deep banget ya bahasanya ya, nggak apa-apa ya sekali-sekali ya. Jadi kadang gue tuh berpikir nih kalau lagi di kesendirian malam nih ya, lagi sendirian gitu kan, berpikir mungkin memang template-nya laki-laki ya, suka menyendiri, yang nggak tahu ya. Kalau gue sih kayak gitu ya, karena gue kan memang ada seperti vlog gue yang di nomor 1 ya, vlog gue yang pertama banget itu menceritakan mengenai introvert. Jadi gue itu seneng sendiri ya. Jadi gue minta maaf dengan orang-orang yang berada di sekitar gue ya, yang nonton ini ya, orang-orang yang gue sayang gitu kan, yang mungkin kadang sebel sama gue gitu, kok sendirian, kok maunya sendiri. Nggak, sebenarnya sisi lain dari gue itu memang suka sendiri, suka, bukan yang nggak suka bersama ya, bukan gitu konteksnya, tapi di dalam diri gue itu ada apa namanya kesenangan ketika gue sendiri. Nggak sering, tapi terkadang butuh gue sendiri gitu, buat berpikir, buat planning, buat menyesali, buat bersyukur, buat berharap gitu. Di kesendirian gue tuh kayak gitu berpikir. Jadi balik tadi apa yang ngomongin apa ya? Kok jadi kesini ya? Aduh, gak bisa di rewind lagi kalau udah ngomong kayak begini. Ya gitu. Jadi kita harus berhusnuzon sama Allah gitu kan, sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan Yang Maha Kuasa, atas apa yang Allah sudah tetapkan gitu. Kadang takdir itu bisa berubah, guys. Takdir ya, sebenarnya takdirnya sudah ditulis ya, tapi takdir itu bisa dirubah dengan apa yang gue pelajari ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau koreksi, silakan di kolom komentar. Asik. Takdir itu bisa diubah dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita bersedekah, wasilah sedekah ya. Kita melakukan wasilah
dengan ibadah tertentu untuk berharap hal tertentu gitu. Bisa kayak gitu. Jadi misalnya lu pengen mobil gitu, at least contohnya mobil lah gitu kan, mobil yang lo idam-idamkan banget gitu kan, sedangkan lu kayaknya dari sudut pandang manusia tuh kayak nggak mungkin nih buat memiliki mobil itu kan, untuk memiliki mobil itu kayak nggak mungkin gitu. Nah, lo tinggal aplikasikan ibadah yang memang sudah Allah janjikan gitu. Misal tahajud tiap malam, duha tiap pagi di waktu syuruk, terus doa ketika di antara iqomah dan di antara azan dan iqomah, terus ibadah rawatibnya tuh jangan ditinggal. Itu aja, coba terus continue. Tambah lagi sedekah. Sedekahnya kayak gimana? Coba misal gue kasih contoh lagi ya, lu menyisihkan uang sekitar 20.000 sehari ya, 20.000 sehari buat beli nasi bungkus sebelum lu berangkat kerja. Mampir dulu ke warteg atau tukang nasi uduk pagi-pagi, beli 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Nah, sembari jalan lo berangkat kerja atau beraktivitas, lo minggir kasih ke orang yang menurut lo paling berhak untuk mendapatkan apa yang lo bawa itu, nasi gitu, buat mereka makan. Atau lo siapkan sepekan sekali, nggak harus setiap hari, sepekan sehari 100.000 ya, 100.000 lo siapin, entah itu hari Jumat boleh gitu. Lo sedekah ke orang-orang yang berada sepanjang jalan. Misal ada tukang pemulung, terus ada tunawisma, terus tukang minta-minta, lo kasih 100.000, mereka bakal seseneng-senengnya guys, beneran. Mereka nerima 2.000, 5.000 biasa, 5.000, 10.000 biasa. Lo kasih 100.000 plek ke mereka sekali aja, hari Jumat aja. Tapi beda-beda orang ya, itu mereka bakal seneng sesenengnya, sehingga doa mereka itu tulus buat kalian. Mereka akan doakan kalian semoga apa yang diharapkan kita itu dikabulkan oleh Allah gitu. Itu yang lagi gue percaya sekarang ya, yang gue lagi percaya sekarang. Banyak hal yang pengen gue mau gitu kan, kita manusia banyak maunya ya, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana, dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita sebagai manusia biasa, dengan kefakiran ilmu kita gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya cuma itu guys, itu aja dulu yang memang modalnya minim ya, tapi effortnya gede. Modalnya minim, effortnya gede. Kenapa kita harus meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita untuk tidur, untuk rehat, buat bangun malam, buat sholat, buat berdoa gitu. Itu kita kadang kepengen hal yang besar tapi nggak mau effort, kan kayak gimana gitu. Lo mau hal yang gede, yang nilai value-nya itu gede, tapi lo nggak mau berkorban gitu. Jadi kayaknya gimana, lo maunya enak-enaknya doang. Jadi gitu guys, coba lo pikirkan lagi bagaimana caranya supaya harapan lo, keinginan lo itu diijabah, dikabulkan. Tinggal nanti tunggu aja, lambat laun, mau cepet mau lambat nggak apa-apa, nikmatin aja. Hidup itu dinikmatin, beneran. Hidup itu dinikmatin, dirasakan gitu. Emang kadang kita lelah selelah-lelahnya, capek secapek-capeknya, tapi itu sebentar, paling sehari 2 hari. Setelah itu lo akan terbiasa ya, lo terbiasa, lo jalanin. Ketika ada kekecewaan ya it's okay gitu kan, kecewa boleh, tapi patah semangat jangan.
boleh, sesekali boleh kecewa dengan apa yang kita alami, kita jalani, kecewa gitu kan, nggak sesuai dengan harap, nggak apa-apa, sesekali boleh. Tapi habis itu lo harus bangkit guys, lo harus bangkit, lo harus menjadi orang yang lebih tegar, lo harus menjadi orang yang lebih besar lagi, lo harus menjadi orang yang perkasa ya, karena lo udah ditempa sedemikian lupa, ditempa menjadi dari baja yang kuat gitu. Lo bakal kuat nanti, jadi lo menjadi pribadi yang lebih baik. Sit kayak Maria Teguh ya, salam support buat orang-orang asik-asik. Gitu guys, lo baru tahu kan sisi lain dari gue ya. Jadi terkadang di keseriusan gue ini memang begini gitu. Jadi gue ini dikala serius itu deep banget. Banyak orang-orang yang nggak mengira gue bakal se-wise ini, bisa memberikan advice seperti ini guys gitu. Yang orang-orang nggak kenal gue hanya tahu gue ini Ejung yang apa ya, yang mungkin jadi badut kali ya, tukang bercanda, terus nggak bisa diajak serius karena mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu sisi lain dari gua. Nah makanya gua punya vlog ini sebenarnya salah satunya adalah gua ini mau sharing ke kalian nih, baik orang-orang yang kenal gua ataupun yang baru kenal. Hai, hello, apa kabar, salam kenal ya gitu kan. Jadi gue ini bisa menjadi seorang yang serius, terus bisa memberikan advice atau saran ataupun menjadi pendengar yang baik buat orang lain. Karena nggak salah loh menjadi pendengar yang baik itu. Terkadang kita butuh orang yang cuma buat denger doang, tapi jangan ngasih saran. Ada nggak? Ada, temen gue, salah satu temen gue ada yang kayak begitu. Ketika waktu itu dia minta izin ke gue, Jung, gue mau cerita, gue mau curhat gitu kan. Tapi gue melarang lo, kata dia, gue larang lo buat ngasih masukan ke gue larang lo buat ngasih komentar yang nggak enak ke gue. Lo cukup bilang iya, oke, ya, oke gitu. Karena dia butuh rilis dan relief gitu kan. Jadi kita cukup dengerin aja gitu. Nanti suatu saat pasti dia bakal nanya, jadi menurut lo yang omongan gue kemarin tuh gimana? Karena at the moment nih, di saat itu tuh dia itu cuma butuh kita denger aja udah cukup gitu. Dia itu masih labil, kondisi seseorang itu kayak gitu masih labil, masih emosi gitu. Jadi nggak bisa kita kasih masukan, nggak bisa denger kayak gitu, orang begitu. Dan segelintir orang yang sadar, termasuk teman gue sadar, karena dia ketika lagi emosi, lagi kayak begitu, nggak bisa dikasih masukan, mental gitu. Jadi itulah dari sisi lain dari gua guys, dari sisi lain dari Babeh Ejung, atau bisa kalian panggil Mas Ejung, asik, Bang Ejung, atau Agung Prasetyo. Terima kasih guys udah nonton di vlog malam kali ini. Gue seneng banget bisa berbagi dengan kalian dari sisi gue yang lain, supaya kalian tahu ya gue bisa seperti ini juga. Akhir kata, gue Babeh Ejung undur diri dari kalian semua ya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan silakan yang mau komentar di kolom komentar ya. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety riding, gas santai. Masya Allah udah sampai pasar Minggu nih. Wah, ada sayur. Beli sayur dulu nggak ya?